Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil diskusi kami mengenai testing, measurement, assessment, and evaluation. Nah, di kelompok 1 ini ada saya sendiri, Zahrul Nabilah, kemudian ada Elang Fathahilah, kemudian Nadia Salsabila Arosi, dan yang terakhir ada Itzna Nur Azifa. Yang akan kita bahas pertama adalah mengenai testing. Nah, apa sih itu testing? Dalam karya Magdalyan tahun 2020, tes adalah cara atau prosedur dalam pengukuran dan penilaian dalam bidang pendidikan yang berbentuk pemberian tugas atau serangkaian tugas berupa pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab atau perintah-perintah oleh testi atau seorang yang melakukan tes sehingga dapat dihasilkan nilai yang melambangkan tingkah laku atau prestasi. Nilai ini dapat dibandingkan dengan nilai-nilai yang dicapai oleh testi lainnya, atau dibandingkan dengan nilai standar tertentu. Nah, agar hasil tes yang diperoleh itu nanti sesuai dengan keinginan, maka suatu tes itu harus memiliki syarat-syarat untuk menjadikan sebuah tes itu menjadi tes yang baik. Yang pertama adalah tes itu harus valid, yang kedua tes itu harus reliable, kemudian yang ketiga tes harus standar, atau memiliki standar tertentu pada umumnya. Kemudian tes harus objektif, tidak memihak pihak manapun. Kemudian yang terakhir adalah tes harus bersifat diskriminatif. Artinya di sini adalah tes itu harus dapat memberikan perbedaan. Nah, dalam analisisnya dapat dilakukan dengan menentukan validitas butir tes, indeks kesukaran dari soal yang diberikan, daya pembeda, dan juga pengecoh dari jawaban. Kalau misalnya itu adalah tes objektif, kemudian yang terakhir adalah reliabilitas atau ketetapannya. Kemudian untuk tes sendiri itu ada berbagai macam tes. Yang pertama dibagi menjadi 2, berdasarkan jenisnya ada tes objektif dan juga tes non-objektif. Tes objektif sendiri itu seperti pilihan ganda, tes benar salah, tes menjodohkan, dan juga isian singkat. Sedangkan tes non-objektif itu ada uraian. Ada uraian sederhana dan juga uraian yang kompleks. Sekian dari saya, untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elang Fathahilah, NIM 420141803. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang measurement atau pengukuran. Apa itu pengukuran? Pengukuran merupakan proses pengumpulan data atau informasi yang dilakukan secara objektif. Hasil dari pengukuran berupa kuantitatif dari jarak, waktu, jumlah, dan ukuran lain-lain. Hasil pengukuran ini nantinya dinyatakan dalam bentuk angka yang dapat diolah secara statistik. Nah, skala-skala pengukuran sebagai berikut. Skala pengukuran nominal untuk mengkategorikan, skala ordinal untuk tingkatan, skala interval yang mencakup nominal, ordinal, dan mempunyai interval yang tetap, dan skala rasio yang mencakup nominal, ordinal, dan interval, dan mempunyai sifat adanya nilai nol yang bersifat mutlak. Nah, apa saja pengukuran dalam pendidikan? Pengukuran dalam pendidikan ada pengukuran ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotor. Nah, ranah kognitif dapat diukur melalui 2 cara, yaitu tes subjektif dan tes objektif. Lalu, untuk pengukuran ranah afektif dapat dilakukan dengan wawancara, observasi, dan kuesioner. Kemudian pengukuran ranah psikomotorik dapat dilakukan dengan observasi. Demikian dari saya. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Itzna Nur Azifa. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang asesmen. Asesmen atau penilaian adalah pengukuran yang dilakukan oleh pendidik terhadap pembelajaran. Menurut pendapat lain, asesmen merupakan proses penilaian hasil belajar dengan tidak mengesampingkan faktor hasil belajar siswa. Selanjutnya yaitu berdasarkan proses pelaksanaannya, asesmen dapat dibedakan menjadi 2.
Yang pertama yaitu formative assessment, yang kedua summative assessment. Untuk yang pertama, formative assessment adalah asesmen proses yang digunakan untuk memperoleh informasi dan bukti belajar dari peserta didik untuk merencanakan kegiatan instruksional berikutnya. Tujuan formative assessment yaitu mendiagnosis kesulitan belajar siswa dan untuk meningkatkan metode mengajar dan umpan balik dalam proses mengajar dan belajar peserta didik. Yang kedua yaitu summative assessment adalah proses yang digunakan untuk menginformasikan tentang seberapa baik yang telah dikerjakan peserta didik dan seberapa baik peserta didik memahami informasi yang diberikan, yang biasanya dilakukan pada akhir satuan pembelajaran tertentu. Yang selanjutnya yaitu ada perbedaan kedua tipe asesmen yang telah disebutkan. Untuk yang pertama yaitu summative assessment lebih mengedepankan sertifikat dan juga untuk memonitor keefektifan mengajar. Sedangkan pada formative assessment yaitu mengedepankan untuk melihat perkembangan dan potensi peserta didik. Kemudian ada jenis-jenis asesmen. Ada 5 jenis asesmen yang disebutkan. Yang pertama ada self-assessment atau penilaian diri sendiri. Penilaian ini dilakukan di saat pembelajaran dan tidak dilakukan oleh guru, tetapi dilakukan oleh siswa. Yang kedua yaitu ada product assessment atau penilaian hasil kerja peserta didik. Yang ketiga ada project assessment atau penilaian proyek peserta didik. Yang keempat ada performance assessment atau penilaian unjuk kerja peserta didik. Yang kelima ada portfolio assessment atau penilaian hasil karya portofolio peserta didik. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai evaluasi. Nah, evaluasi merupakan proses merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif-alternatif keputusan. Nah, sedangkan dalam proses pendidikan, evaluasi ini berkaitan dengan kegiatan mengontrol sejauh mana hasil yang telah dicapai sesuai dengan tujuan yang ditetapkan pada kurikulum pendidikan. Jadi, satu hal penting yang mencirikan evaluasi adalah proses ini diakhiri dengan pengambilan suatu keputusan. Nah, jadi dalam evaluasi itu terdapat 3 aspek penting. Yang pertama itu kegiatan evaluasi merupakan proses yang sistematis, artinya prosesnya itu berurutan. Dan yang kedua itu dalam melakukan evaluasi diperlukan berbagai informasi atau data yang menyangkut objek evaluasi. Dan yang terakhir itu kegiatan evaluasi itu selalu berkaitan dengan tujuan-tujuan pembelajaran yang hendak dicapai yang sebelumnya telah ditetapkan. Nah, tujuan utama dalam pelaksanaan evaluasi pembelajaran adalah untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai tingkat pencapaian tujuan pembelajaran oleh siswa sehingga dapat diupayakan tindak lanjutnya. Secara umum terdapat 2 jenis evaluasi. Yang pertama itu evaluasi hasil belajar. Nah, evaluasi ini dilakukan atas hasilnya saja, yaitu dengan melihat pencapaian tujuan pada hasil kegiatannya. Nah, evaluasi hasil belajar ini mencakup 3 ranah, yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, yang kedua itu evaluasi proses pembelajaran. Nah, evaluasi ini dilakukan terhadap seluruh komponen dan proses yang terlibat. Nah, evaluasi proses pembelajaran ini biasa disebut dengan evaluasi diagnostik atau juga evaluasi manajerial. Nah, dalam kegiatan evaluasi itu diperlukan alat atau teknik penilaian. Nah, alat evaluasi dalam pendidikan ini dapat berupa tes maupun non-tes. Nah, adapun ciri-ciri atau karakteristik instrumen yang baik sebagai alat evaluasi diantaranya dapat dilihat dari validitasnya, reliabilitasnya, objektivitas, praktikabilitas, daya pembeda, taraf atau derajat kesukaran, efektivitas option, dan efisiensi. Nah, evaluasi ini memegang peranan yang sangat amat penting dalam pembelajaran. Nah, akurasi data kemampuan siswa atau data kesulitan siswa dalam belajar sangat bergantung kepada akurasi alat evaluasi yang digunakan.
baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.